Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini tadi sudah saya sempurnakan lagi ketikannya. Jadi, ini pohon faktornya sudah saya masukkan ke dalam sini sebagai tambahan. Ini ya, ini namanya pohon faktornya. Silakan kalian nanti pelajari baik-baik skema pembagian ini. Ya, 98 dan 50 ya sudah saya pecah. Itu tidak susah ya. Sebenarnya pohon faktor itu sudah dari SD kalian pelajari. Nah, ini nanti nomor 8 kira-kira seperti ini. Nah, nomor 9. Nanti ini nomor 9 ya. Ini nomor 9 ya, nomor 10. Sekarang saya akan bahas yang mirip dengan nomor 10. Nah, kalau tadi ini basisnya sama ya, basisnya sama-sama 5. Kalau pada soal contoh nomor 2 yang saya gunakan ini basisnya berbeda. Ini mirip dengan contoh soal nomor 10. Ini basisnya 3, yang ini basisnya 5 ya. Pertanyaannya seperti ini. Oke, kita akan mulai dulu ya. Semoga videonya tidak terlalu panjang. Tapi sepertinya akan tetap saya pisah ini ya. Ini akan saya buat beberapa video lagi. Oke, kita mulai dulu. Kita data apa yang kita punya ya. Kita punyanya 3 logaritma 2. Ingat ya, ini basisnya kecil ya. Kalau dia kecil di atas, itu dengan besar di depan itu beda pengertiannya. Ini keduanya saya akan ambil dulu, ternyata basisnya jelas berbeda. Nah, kedua basisnya, sebentar. Kedua bentuk logaritma memiliki basis berbeda. Kalau berbeda bagaimana? Sehingga kita gunakan sifat yang ini. Karena basisnya berbeda, kita gunakan sifat ya. Sifatnya mana? Kita pakai sifat nomor 4. Sehingga kita akan menggunakan sifat keempat. Nah, kita gunakan sifat keempat ya. Berarti saya kalikan saja ya. Saya ambil ini. Kita sesuaikan ya. Ini 3 logaritma 2. Dan ini 2 logaritma 5. Ya, saya masukkan saja nilainya. Nah, berdasarkan sifat berarti di sini nanti logaritma 2, di sini logaritma 3. Ini jadinya logaritma 5, ini harus banyak ini, logaritma 2. Ya, ini sifat keempat ya. Kalau kalian mau jabarkan panjang boleh, atau kalian gunakan ini juga bisa ya. Sebenarnya sama saja. Ya, ini kan masalah kalian lebih paham pakai cara yang mana gitu saja. Ini saya coret ya, karena duanya sama ya. Nah, oke, saya akan lanjut lagi ya. Panahnya, mana ini panahnya, arrow-nya. Nah, tadi 3 logaritma 2 itu nilainya adalah P, sedangkan 2 logaritma itu 5 itu Q. Berarti P kali Q sama dengan, ini setelah disederhanakan, ya, saya akan skip saja ya. Yang jelas ini 2 logaritma 2-nya dicoret, sehingga nanti sisanya logaritma 5 bagi logaritma 3. Ini kalau disederhanakan dia akan menghasilkan ini ya. Dia akan menghasilkan ini. Silahkan kalian pelajari sifat keempat ini pembuktiannya. Ya, saya akan langsung sederhanakan saja, karena logaritma 5 yang di atas berarti 5 jadi numerusnya, nanti 3 itu jadi basis ya. Seperti ini. Nah, ternyata setelah penyederhanaan basis yang tersisa adalah 3. Jadi basis yang digunakan, nah ini equation. Jadi kita gunakan nilai ini ya. Basis 3. Mengapa 3 ya? Karena yang tersisa setelah disederhanakan 3. Nah, sekarang
Saya akan jabarkan ini, ingat ya, karena 3 yang tersisa setelah dikalikan berarti yang kita pakai nanti dalam operasi perhitungan selanjutnya adalah yang basis 3. Nah, 75 logaritma 40 ya, saya copy lagi, gunakan sifat lagi ya, sifat yang nomor 3 di versi saya. Basisnya 3. Ya, di sini kalau yang di bawah ya basisnya 3, tapi sininya ya sudah beda. Di sini berapa tadi ya? 75. Oke. 75. Oke, ini sifat ketiga ya. Sifat ketiga, saya saya tab dulu supaya rapi ya. Nah, lanjut ya. Ini perlu kita pecah dengan pound faktor ya. Pound faktor bagi yang sudah hafal saya rasa tidak masalah. Tetapi bagi yang belum ya, saran saya gunakan pound faktor lah ya, supaya lebih terlihat. Apa namanya? Operasi penyederhanaannya 40 ya. 40 ini berapa ya? 40 ya, kita coba pakai pound faktor ya. Saya hapus dulu ini pound faktornya ya. Ini tadi 40. Nah, bilangan yang muncul di sana tadi, yang tadi muncul itu kita ingat baik-baik ya. Bilangannya adalah 3, 2, dan 5. Bilangannya 2, 3, 5. Yang paling besar yang mana? 5. Ya, berarti kita mulai ini dari bagi 5. Ternyata 40 bagi 5 bisa ya. Nah, 8 tidak bisa lagi dibagi 5. Saya langsung bagi 2 gitu. Karena bagi 3 juga tidak bisa ya. 3 hasilnya 4. Nah, ini nanti oke. Lagi dengan 2 ya. Berarti kalau dibagi 2 hasilnya ya 2. Ini sudah dibagi hasilnya diri sendiri ya, berarti selesai. Nah, ini saya gunakan saja straight. Oke. Nah, seperti ini kira-kira ya, seperti ini. Seperti ini penjabaran dari 40 ya. Kalian bisa lihat angka yang muncul adalah ini ya. Nah, ini nanti kalian gunakan angkanya ya. Saya jadikan putih saja. 5, 2, 2, 2, 2, 2. Duanya 3 kali, 5-nya 1 ya sudah. Saya copy di sini ya, berarti 5 kali mana dia tanda kali tadi? Ya, basic math. Kali 2 kali 2 baru 2 kali lagi 1 kali 2-nya. Nah, ini ya pemecahnya seperti ini. Pemecahannya apa? Pembagiannya hasilnya seperti itu ya. Nah, sekarang 75 juga kita perlakukan sama ya. 75 itu berapa ya? Yang jelas dia pasti bisa dibagi 5 ya. Pasti dia bisa dibagi 5. Situ pentingnya kalian hafal perkalian pembagian ya di situ. 75 bagi 5 itu 15 ya hasilnya ya. 75 bagi 5 15. Oke, saya buka mind mapnya. Ini masih 40 ya. Saya ganti dulu. 75 bagi 5 hasilnya 15 ya. 15 masih bisa bagi 5 ya, bagi saja, bagi 5 hasilnya 3. Hasilnya 3 ya. Sudah, kalau sudah selesai berarti tidak perlu ada anaknya lagi nih. Saya hapus. Pembagiannya sudah selesai, saya hapus ya. Oke. Itu 75 begitu ya hasilnya ya. 5 5 3. Berarti nanti kita substitusi ya nilainya di sini ya. 5 kali 5 kali 3 nih. Oke. Saya rasa tidak ada yang aneh-aneh sekali di sini ya, semua masih standar ya. Nah, saya atur saja sekalian supaya rapi. Ini nanti materi tetap akan saya share ya. Saya coba share yang PDF. Mudah-mudahan kalian masih tetap bisa baca. Nah, sekarang kita bagi ya. Kita gunakan sifat yang tadi ya. Saya copy saja supaya cepat.
penyesuaian ya, basisnya 5. Basisnya 3. Berarti 3 logaritma 5 di sini. Ini 5. Kemudian ya, kita gunakan sifat yang pertama ya. Lagi-lagi sifatnya itu digunakan lagi. Berarti di sini 2. Kalau di buku lain mungkin sudah pas ya. Ya, silahkan saja itu ya, kalian boleh ringkas ya. Di situ duanya muncul 3 kali, kalian jadikan 2 pangkat 3 ya, tidak masalah juga. 3 logaritma 2 ya, saya copy saja ya. Kelihatannya sedikit lebih panjang ya. Ya, silahkan kalian berimprovisasi ya, silahkan sesuaikan dengan informasi yang kalian punya ya. Tapi saran saya nanti kalau kalian mau gini, coba tanya dulu ya. Nah, ini 3 logaritma 5. Ya, saya hapus dulu. Copy. Oke, 3 logaritma 5 lagi ditambah ya terakhir ini di situ ada 3 ya. 3 logaritma 3. Nah, 3 ya. Oke, seperti ini ya kira-kira pemecahannya ya. Jadi menggunakan sifat satu yang tadinya tergabung, sekarang dipisahkan, dibuka satu-satu supaya jelas siapa saja komponennya. Nah, ini menggunakan sifat pertama ya. Saya copy dulu keterangannya. Nggak mesti kalian tulis ya, nggak mesti kalian tulis ya. Yang penting langkahnya benar. Masalah ini kan penomoran ini kan bisa berbeda. Nanti di buku lain belum tentu itu ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Sekarang waktunya kalian memasukkan nilai-nilai yang ada ya. Masukkan nilainya tadi. Nah, ini 75 logaritma 40 ya. Saya ganti saja ini dengan soalnya. Nah, 75 logaritma 40. Kita pecah jadi 3 logaritma 5. 3 logaritma 5 tadi kalian dapat itu hasilnya PQ. Berarti di sini PQ. Ada 3 logaritma 2 ya. 3 logaritma 2 tadi sudah ada di soal ya. Itu P nilainya. Berarti di sini P ditambah P lagi, ditambah P lagi ya. Karena 3 logaritma 2-nya muncul sebanyak 3 kali. Nah, yang di bawah juga kita lakukan hal yang sama. Berarti 3 logaritma 5 PQ. Ditambah lagi ada 3 logaritma 5 PQ lagi. Tambah 3 logaritma 3 diri sendiri. Berarti hasilnya 1. Tidak ada jawaban seperti ini biasanya ya. Ya, kita harus sederhanakan. Ini penyederhanaan aljabar. Ya, tidak ada rumus sebetulnya ya. Tidak ada rumus di sini. Yang kalian perlukan adalah operasi aljabar yang baik ya. Ini P-nya 1, 2, 3. Ada 3 nilai P. Berarti nanti ringkasnya jadi 3P dia. Yang di bawah PQ-nya ada 2 kali disebut sehingga ini jadinya 2 PQ. Ini juga kalau tidak ada di opsi, tidak ada di pilihan jawaban, berarti kalian perlu melakukan penyederhanaan lagi ya. Bagaimana caranya? Kita lihat apa yang sama dari suku-suku ini. Ini kalau dia sudah di sini ada tanda jumlah atau kurang berarti sudah beda suku ya. Kalian cari mana yang sama. Nah, ini PQ ditambah 3P. Apa yang sama? Yang sama adalah P. Berarti kita bawa keluar P-nya, istilahnya dikeluarkan ya. Kita keluarkan yang sama. Yang sama adalah P ya. Saya taruh di luar P, buka kurung. Apa yang setelah P dibawa keluar apa yang tersisa? Kalau PQ, P-nya diambil ya berarti Q jadinya. Ditambah 3. Nah, yang di bawah kita lihat ada yang sama ternyata tidak ya. 2 PQ tambah 1 ini beda semua ya, sudah berarti selesai. Nah, jawabannya biasanya dijadikan seperti ini. Ini adalah nomor 10 kira-kira seperti ini ya. Kalian perlu menguasai faktorisasi aljabar. Nanti Q tambah 3 itu kalau penjumlahan itu tidak masalah dibolak-balik ya. Q tambah 3, 3 tambah Q itu sama. 2 PQ tambah 1 atau 1 ditambah 2 PQ itu sama. Nah, ini sifat yang ketiga. Nanti untuk penjabaran pon faktornya saya akan tetap insert di sini ya. Saya masukkan saja kalau begitu. Tadi kita gunakan berapa ya tadi ya angkanya?
Yang kita perlukan 40 dan 75. 40 dan 75. Sebentar saya copy dulu ya, 40 dan 75. 75. Oke, ya, supaya tidak lama ya, nanti saya insert saja, tetapi nanti videonya nanti tidak saya tunjukkan di video ya. Oke, kita akhiri dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya.